Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqil hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara yang berjudul Perjalanan Setelah Kematian. Ingat judul kita ini, Perjalanan Setelah Kematian. Di mana di sini kita akan bahas bagaimana kondisi manusia, bagaimana perjalanan manusia setelah dia meninggal dunia. Kita sudah banyak bahas, ikhwah, masalah ini, dan ini perjalanan setelah kematian ini kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Dan kita hanya mengambil perjalanannya saja. Di sini sudah selesai dalam kitab Qiyamatus Sughra terkait dengan alam barzakh, dan insya Allah kita akan berpindah ke Qiyamatul Kubra karena kelanjutan daripada perjalanan manusia setelah kematiannya ada dibahas di kitab Qiyamatul Kubra. Adapun di dalam kitab Qiyamatus Sughra di sini penulis melanjutkan kitabnya dengan menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, ya, tanda-tanda hari kiamat besar, hari kiamat kecil, dan seterusnya. Oleh karena itu kita tidak lanjutkan dengan buku Qiyamatus Sughra karena tidak terkait dengan judul besar kita, yaitu perjalanan setelah kematian. Namun ikhwah, saya lihat di sini ada baiknya juga kita bahas sedikit ya yang terkait dengan ruh. Karena penulis di sini menyebutkan juga atau mencantum juga pembahasan tentang ruh, karena memang ruh ini juga sangat erat kaitannya dengan manusia tentunya. Baik, pertama beliau menjelaskan tentang ruh wan nafs. Ar-ruh wan nafs. Karena ada sebagian orang membedakan antara ruh dengan an-nafs. Ya, membedakan antara ruh dengan an-nafs. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan war-ruhu mudbiratu lil badani allati tufariquhu bil mauti. Hiya ruhu al-manfukhatu fihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dikatakan ruh, kalau bahasa kita roh, ya roh. Tapi kalau kita artikan roh, itu identik dengan jin-jin, ya. Roh gentayangan begitu, ya. Jin gentayangan. Makanya ikhwah, mungkin kita artikan bukan roh, ya. Ruh, pakai istilah Arab, ruh. Ruh inilah, ya, ruh inilah yang mengatur dan menggerakkan badan. Dan ruh inilah yang mengatur, yang selama ini menggerakkan badan kita, mengatur badan kita. Dialah nanti yang akan berpisah
allati tufariquhu, yang akan berpisah dengan badan, akan berpisah dengan tubuh manusia tersebut. Dengan apa? Dengan adanya kematian. Ruh itulah ruh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia di saat dia berada dalam rahim ibunya. Inilah ruh yang manfukh, yang ditiupkan ke jasad manusia. Wahiyan nafsul lati tufariqu bil maut. Dan dialah juga yang disebut an-nafsu, yaitu jiwa. Ya, dialah yang disebut dengan an-nafsu ataupun jiwa yang juga yang terpisah dengan adanya kematian. Jadi yang disebutkan roh itulah jiwa manusia. Jiwa adalah roh adalah jiwa. Jadi bukan dua hal yang berbeda. Jadi bukan di diri manusia itu ada roh, ada jiwa, enggak. Roh itulah adalah an-nafsu, an-nafs dia adalah roh. Demikian ikhwah. Ya. Baik. Kita ambil apa aja ya secara ringkas. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengomentari lagi, lakin tusamman nafsan bi'tibari tadbirihi lil badan. Roh itu dikatakan an-nafs karena dia yang mengatur, dia yang menggerakkan badan. Wa tusamma ruh bi'tibari lutfihi. Dikatakan ruh dikarenakan lembutnya dia. Jadi ruh itu satu zat yang lembut, ciptaan Allah yang lembut, sama seperti angin. Angin itu Allah sebutkan rih. Rih itu kan lembut, ikhwan. Ya, beda dengan batu, benda-benda padat lainnya. Kalau ruh ini benda gas, benda yang dia itu lembut. Angin dikatakan ruh. Demikian juga halnya dengan nyawa. Ya tentunya ruh, nyawa dengan rih, angin itu berbeda. Demikian kalau angin itu masih bisa kita rasa dengan panca indera kita. Tapi kalau ruh, ya kita hanya bisa merasa kita itu sekarang hidup. Nah, begitu saja. Namun di mana ruhnya kita tidak tahu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi antara roh dengan an-nafsu, an-nafs ya, an-nafs jiwa itu sama. Bukan dua hal yang berbeda. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata ruh, ya kata-kata ruh untuk sebutan malaikat Jibril, ya sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193, nazala bihi ruhul amin. Yang turun kepadanya, yang turun dengannya ruhul amin, ruh yang al-amin, yang kepercayaan dia adalah, yang dimaksud dia adalah malaikat Jibril. Demikian juga disebutkan dalam surah Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika wa ruham min amrina. Ini ruh di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang dimaksudkan ruh di sini adalah Al-Qur'an. Demikian juga kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina, yaitu Al-Qur'an dari urusan kami. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun yang ada pada diri manusia, ruh itu adalah an-nafs, jiwa. Baik, selanjutnya ikhwah, apakah ruh itu punya bentuk? Apakah roh itu punya bentuk? Terkadang para pembuat komik yang suka buat gambar, dia menggambarkan di saat manusia itu dicabut nyawanya. Maka dicabutlah nyawanya, keluarlah bentuk putih dalam bentuk manusia. Ya, ada yang bentuk putih itu digambarkan tanpa baju. Ada yang digambarkan pakai busana, ya, busana gamis, macam-macam ikhwah, ya. Namun dia itu digambarkan berbentuk. Intinya digambarkanlah roh itu berbentuk manusia, apakah terkadang digambarkan tanpa busana atau dengan busana. Itulah biasanya digambarkan dalam komik-komik ataupun para musawwirin, orang-orang yang suka melukis, menggambarkan manusia di saat rohnya dicabut dan sudah keluar dari
dari jasadnya. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan ruh, bentuk ruh itu? Hal lirruhi kaifiyatu tu'lam. Apakah ruh itu memang diketahui bentuknya? Perhatikan ikhwah. Jadi supaya kita tidak salah memahami, tidak salah menggambarkan ruh itu dalam benak kita. Lamma kanat ruh makhluqatan min jinsin la nadhira laha fil alamil mawjudati fa innana la nastati'u an na'rifa sifatiha. Karena ruh itu adalah makhluk dari jenis yang tidak ada contohnya di alam ini, ya. Maka otomatis kita tidak bisa mengetahui bagaimana bentuknya. Ikhwah, begini, kalau ada orang yang tidak tahu bentuk belut, ikan belut, dia belum pernah dengar kata-kata belut, dan dia belum pernah melihat ikan jenis belut, maka kita bisa memberikan dia gambaran dengan bentuk yang mirip dengan belut. Kita tanya, apakah kamu pernah melihat ular? Oh, pernah. Belut itu mirip dengan ular, hanya belut itu pendek, kalau ular panjang. Artinya kita sudah punya gambaran. Ada contoh nadhir, ada contoh perbandingan. Demikian ikhwah, a'azallahu wa iyyakum. Kalau ada orang yang belum pernah melihat misalnya jerapah. Jerapah, bagaimana jerapah? Belum pernah dia lihat. Lantas kita katakan, apakah kamu pernah melihat unta? Pernah. Nah, unta itu kepalanya, jerapah itu kepalanya mirip unta. Hanya lehernya panjang tanpa punuk. Unta kalau kakinya panjang, lehernya panjang tanpa punuk, itulah mirip jerapah. Warnanya ya belang-belang. Artinya orang yang belum pernah melihat jerapah, tapi dia pernah melihat hewan yang mirip dengan jerapah, dengan sedikit kita bayangkan adalah sedikit pergeseran seperti lehernya panjang tanpa punuk, maka sedikit banyak dia sudah tergambar pada dirinya bagaimana bentuk jerapah. Dia nggak akan tergambar lagi kalau jerapah itu bentuk burung yang bersayap. Nggak akan ada lagi dalam benaknya bahwa jerapah itu bagaikan unggas. Nggak lagi tergambar dalam benaknya bahwa jerapah itu berupa bentuknya seperti tikus. Enggak. Ya, tapi sudah mendekati. Itulah cara kita memberikan pengetahuan kepada seseorang. Ya. Jika memang dia tidak mengetahui sesuatu yang kita maksud, maka kita bisa menyebutkan sesuatu yang mirip dengan yang dia ketahui. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Baik. Sekarang masalah ruh. Ruh itu makhluk Allah. Gak tahu kita bagaimana bentuknya. Kita taunya tuh ruh. Bentuknya bagaimana? Karena tidak ada benda yang ada di muka bumi ini yang mirip dengan ruh, otomatis kita nggak mengetahui bagaimana bentuknya. Ya. Bukan berarti apa yang ada dalam manusia maka jiwanya ataupun ruhnya ketika ruhnya itu berbentuk manusia. Yang nggak seperti itu, ikhwan. Nggak harus seperti itu. Wa qad arrafana Allahu annaha tas'adu wa tahbitu. Allah memberitahu kita bahwasanya ruh itu bisa naik dan bisa turun. Wa tasma'u wa tubsiru wa tatakallamu ila ghairi dzalik. Dia juga bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara dan lain-lainnya. Illa anna hadhi sifat mukhalifatu li sifatil ajsamil ma'rufati. Hanya saja sifat-sifat ini berbeda dengan sifat-sifat jasad-jasad yang sudah benda-benda yang kita ketahui. Demikian ikhwah, berbeda. Jadi roh itu dia naik ke atas. Apakah naik ke atas itu bagaikan Apollo yang naik ke bulan misalnya, bagaikan roket atau bagaimana? Allahu a'lam, nggak tahu kita bagaimana naiknya dan turunnya.
Turunnya ruh apakah seperti yang kita bayangkan seperti turunnya manusia, atau turunnya burung, atau jatuhnya seorang dari pohon kelapa juga dikatakan turun dari jatuh kan? Demikian ikhwah. Atau bagaimana, atau turunnya pesawat, Allahu a'lam bissawab. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak menjelaskan bagaimana kaifiat naiknya, bagaimana kaifiat turunnya. Apakah kaifiat naiknya bagaikan roket khusus begitu ya? Ataukah turunnya bagaikan landingnya pesawat terbang, atau bagaikan burung yang menghinggap dan bertengger, atau turunnya seperti manusia, atau bagaimana? Demikian enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menyebutkan ruh itu naik dan ruh itu turun, ruh itu bicara, ruh itu melihat, dan ruh itu mendengar, sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bahas. Illa anna hadis sifat. Oke. Falaisa su'uduha wa hubutuha wa sam'uha wa basaruha wa qiyamuha wa qu'uduha min jinsin ma na'rifu wa na'lam. Tentunya naiknya roh, turunnya roh, roh yang pendengaran roh, melihatnya roh, berdirinya roh, duduknya roh, itu dari jenis yang tidak kita ketahui bagaimananya. Faqad akhbarana Rasulullah anna ruha yas'adu biha ila as-sama'il ula. Sebagaimana yang Rasulullah sudah ceritakan kepada kita, dan hadisnya sering kita baca ya di kajian lalu, bahwasanya roh itu naik ke langit yang paling tinggi. Summa tu'adu ilal qabr, kemudian dikembalikan ke kuburannya. Sa'at minaz zaman. Di dalam satu waktu. Waqad akhbarana annaha tun'am aw tu'adzab fil qabr. Rasulullah juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ruh itu mendapat nikmat dan atau juga mendapat azab di kuburan. Wala syakka anna hadzal na'im 'ala nahwi mukhalifi lima na'lamu wa na'rif. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya ruh itu mendapat nikmat, ada yang mendapat azab dalam kuburannya, dan tentunya nikmat ini tidak seperti nikmat yang biasa kita ketahui. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi bagaimana roh itu? Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala tak menyebutkan roh itu bagaimana bentuknya. Apakah berbentuk manusia? Apakah dia dalam berbentuk hati? Ataukah dia bagaikan angin gitu saja tanpa bentuk? Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. Itu menunjukkan betapa lemahnya ilmu manusia. Kita tahu di diri kita ini ada roh. Banyak orang profesor-profesor yang sudah meneliti tubuh manusia sampai sedetail-detailnya. Bahkan dia mendapat gelar profesor karena meneliti salah satu organ tubuh manusia. Tapi sampai sekarang mereka tidak menemukan yang namanya ruh. Belum ada jurnal yang membahas bahwasanya dia sudah menemukan ruh, tempat ruh di jasad di sebelah mana. Tidak ada satupun jurnal yang membicarakan masalah itu. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi, bagaimana sikap kita terhadap roh? Kita katakan kita meyakini dan wajib bagi kita untuk beriman adanya roh. Dan itu ada pada diri kita, setiap manusia yang hidup. Namun, kita tawakuf, tidak menyatakan roh itu bentuknya begini ataupun begitu. Oh, berarti roh itu tidak bentuk manusia. Kita juga nggak katakan begitu. Ya, kita juga nggak katakan begitu. Karena memang nggak ada ceritanya dari Allah Subhanahu wa taala bentuknya bagaimana. Demikian ikhwah. Ya, jadi sikap kita terhadap roh di mana apakah dia berbentuk? Kita katakan Allahu a'lam bissawab. Yang jelas kita beriman sebagaimana apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW. Lebih daripada itu kita tidak mau berkomentar. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Itu terkait dengan bentuk ruh. Kemudian istiqlal ruh anil badan. Bahwasanya ruh itu berbeda dengan badan. Ini sudah jelas ya, kalau ruh berbeda dengan badan, bagaimana hadis-hadis setelah kita bahas ya, seperti dicabutnya nyawa dari badan, itu kan sudah menunjukkan bahwasanya ya ruh itu bukan badan, badan itu juga bukan ruh. Jasad dengan nyawa itu jelas
jelas berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan Allah lah yang memegang nyawa ketika dia meninggal dunia. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum meninggal dalam tidurnya. Jadi baik orang yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal, yaitu di saat dia tidur, kedua-dua orang ini dipegang nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, baik seorang yang sedang tidur maupun orang yang sudah meninggal, kedua-duanya nyawanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Dan bagi yang memang sudah sampai ajalnya, Allah tahan nyawanya, nggak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Adapun yang dia masih panjang usianya, maka Allah kembalikan ya hingga ajalnya sampai. Jadi yang tadi yang ruhnya dipegang oleh Allah, yang sudah sampai ajalnya nggak dikembalikan lagi, yang belum sampai ajalnya Allah masih kembalikan nyawanya, rohnya, hingga nanti sampai pada titik ajalnya, maka Allah cabut nyawanya dan tidak dikembalikan lagi kepada dirinya. Itu tandanya roh dengan jasad, nyawa dengan badan itu dua hal yang berbeda, bukan satu makhluk. Demikian ikhwah. Baik, kita lihat lagi dalam soal Al-An'am ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladina kafaru. Apabila kamu melihat bagaimana orang-orang kafir itu meninggal dunia. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul wajah dan punggung mereka. Dalam soal Al-An'am ayat 93 dijelaskan lagi, wal malaikatu yabasitu aydihim akhriju anfusakum. Dan malaikat itu memukul-mukul orang kafir ini dengan jasadnya, seraya mengatakan memukul-mukul orang kafir ini dengan tangannya, dengan tangan si malaikat, hampir seraya berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kamu. Perhatikan ikhwah, berbeda antara nyawa atau ruh atau jasad dan badan. Jadi antara ruh dengan jasad atau jiwa dengan badan itu dua hal yang berbeda, bukan satu hal yang sama. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan kalau kita lihat hadis-hadis yang telah kita baca, malaikat mencabut nyawa, kemudian diletakkan dari kain kafan, kemudian dibawa ke langit, jasadnya kan tinggal. Ya, jasadnya tinggal di bumi. Itu menunjukkan maksudnya roh itu ya berbeda dengan jasad. Baik. Selanjutnya, maskanur ruh fil jasad. Di mana tempat roh itu di jasad kita ini? Kalau pemirsa Roja TV melihat tangan pemirsa sendiri bergerak-gerak itu kan, cobalah cari di sebelah mana rohnya. Di sebelah mana rohnya? Kok bisa bergerak-gerak? Sementara orang yang sudah meninggal, padahal jarinya masih lengkap, otot-ototnya juga masih lengkap. Terus kenapa sudah nggak bergerak-gerak lagi? Ya, mengapa nggak bergerak-gerak lagi? Atau ikhwah ada yang masih hidup, tapi ternyata ada yang tangannya sudah nggak bisa digerakkan lagi. Apakah saraf itu nyawa? Begitu kan jadinya. Apakah saraf itu nyawa? Atau yang mana nyawa? Atau di mana letak nyawa dalam tubuh kita? Ini pertanyaan besar ikhwah. Kita lihat apa jawabannya. Ar-ruhu tasri fi badanil insan kullah. Bahwasanya roh itu mengalir di dalam jasad seorang manusia. Dalam seluruh jasad manusia mengalir. Nanti orang akan katakan berarti darah. Yang mengalir dalam jasad semuanya kan darah. Oke, kalau ada orang sehat walafiat, mati dia. Darahnya masih lengkap. Demikian ikhwah. Darahnya masih lengkap, jantungnya masih sehat. Kenapa kok tiba-tiba jantungnya nggak berdetak lagi dan darah tak mengalir lagi? Berarti kan bukan darah. Berarti kan bukan jantung. Demikian.
Ya. Nah, ini jantung kita berdetak sekarang ini, berdeguk jantung kita. Terus yang membuat deguknya itu siapa? Orang meninggal, nggak berdeguk jantungnya. Yang menghentikan deguknya siapa? Kemudian yang membuat dia berdeguk siapa? Apakah nyawa itu ada di jantung? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, ar-ruhu tasri fi badanil insan kullah. Bahwasanya roh itu mengalir di sekujur badan manusia. Yaqul Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, la ikhtisasa liruhi bi syai'in minal jasad. Tidak ada tempat khusus roh di dalam jasad. Mungkin di otak, atau di jantung, atau di perut misalnya, atau di hati misalnya. Atau di mana? Tidak ada tempat khusus roh di dalam jasad manusia. Bal hiya sariyatun fil jasadi kama tasril hayatul lati hiya ardun fi jamil jasad. Bahkan roh itu, jiwa itu, yaitu mengalir ke sekujur jasad sebagaimana mengalirnya kehidupan di dalam jasad. Sebagaimana perwujudan kehidupan di dalam jasad. Fa innal hayata masyrutatun biruh. Karena kehidupan itu syaratnya harus ada ruh. Fa idza kanat ruh fil jasad kana fihi haya. Kalau seandainya dalam jasad itu masih ada ruh, maka kita katakan tuh jasad masih hidup. Wa idza faraqathu ruh faraqatul haya. Dan jika dikatakan jika ruh itu berpisah dari jasad, maka kita katakan tuh jasad enggak hidup lagi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi kesimpulannya ya ruh itu ada di jasad kita. Tapi dia tidak punya tempat khusus seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Oh, roh itu di otak misalnya, ya. Roh itu di otak. Itu perlu dalil. Siapa yang mengatakan roh itu di otak? Atau roh itu di jantung? Buktinya kalau jantung itu nggak berdeguk lagi, matilah dia. Permasalahannya jantung sehat walafiat, darah bagus semua, tiba-tiba berhenti. Terus kemana tuh jantung itu? Kalau memang si jantung yang tempat roh. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya di sini Ibnu Taimiyah mengatakan roh itu ada di semua jasad kita. Ya. Namun di mananya tempat khususnya tidak ada. Allahu a'lam bissawab. Tapi selanjutnya ikhwah. Ar-ruhu makhluqatun. Ruh itu makhluk. Kenapa ini kita bahas? Karena ada di antara kelompok orang yang mengatakan ruh itu tidak makhluk. Ya, ruh itu tidak makhluk. Kalau seandainya ruh itu enggak makhluk, berarti dia khaliq, pencipta. Karena sesuatu semua yang ada, kullu maujudat, semua yang ada itu hanya ada dua. Imma dia khaliq, imma dia makhluk. Imma dia sang pencipta, imma dia yang diciptakan. Yang ketiga tidak ada. Tidak ada yang namanya sesuatu yang ada tuh ada dengan tiba-tiba. Kullu mawjudin la budda min mujidin. Setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakannya. Demikian kecuali sang pencipta, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta. Jadi dua saja gendangnya yang hidup ini, yang ada ini. Imma dia khalik sang pencipta, imma dia makhluk atau yang diciptakan. Lantas kalau dikatakan ruh itu bukan makhluk, berarti apa? Apa dia muncul ting begitu saja? Muncul tiba-tiba muncul tanpa ada yang memunculkannya? Ataukah ada yang memunculkannya? Atau ada yang menciptakannya? Kalau dia kita katakan bukan makhluk, berarti dia khalik dong. Dia yang menciptakan. Terus yang menciptakan makhluk siapa? Yang menciptakan yang roh itu apa yang dia ciptakan? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ini jelas pemahaman yang sangat keliru yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang falasifah, orang-orang filsafat ya. Ini sangat keliru ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di dalam Islam tentunya keyakinan kaum muslimin bahwasanya roh itu makhluk ya.
Ruh itu makhluk. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ar-ruhul adami mubda'atun bittifaqis salafil ummah wa a'immatuha wasairu ahli sunnah. Bahwasanya ruh anak-anak Adam itu, ruh manusia itu yaitu ciptaan dengan kesepakatan umat dan ulama kaum muslimin dan seluruh ahli sunnah. Waqad haka jami'ul ulama'i ala annaha makhluqatun ghairu wahid min a'immatil muslimin. Dan waqad hukiya bahwasanya diriwayatkan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya ruh itu makhluk, ya. Dan itu bukan hanya satu dua dari a'immah ataupun imam-imam kaum muslimin. Artinya mereka sepakat bahwasanya ruh itu adalah makhluk, bukan tidak makhluk ataupun bukan khalik, apalagi khalik, tentu tidak. Itu dari ijma' para ulama. Kemudian dari Quran dan Sunnah juga bisa kita tetapkan bahwasanya ruh itu makhluk. Pertama yaitu surat Ar-Ra'du ayat 16 dan Az-Zumar ayat 62. Allah menyebutkan, ya redaksinya sama ayat dua surat ini, yaitu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu, berarti termasuk ruh. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi, fa hadza 'amun la takhsisa fihi biwajhin ma. Ini adalah umum, tidak ada pengkhususan. Ya, tidak ada pengkhususan. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu ayat 1 Allah mengatakan hal ata'al insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah menyebutkan ikhwah, lam yakun syai'an madhkura itu manusia. Sebelumnya tidak ada apa-apa. Manusia itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Itu sebelumnya tidak ada apa-apa. Berarti tadinya dia tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Berarti kan dia diciptakan. Itu namanya makhluk. Allah menyebutkan, ya, dalam surat Maryam ayat 9, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku menciptakanmu sebelumnya, walam taku syai'a. Sebelumnya kamu bukan apa-apa. Sebelumnya kamu enggak ada. Allah menciptakan kamu dan sebelumnya kamu enggak ada. Demikian ikhwah. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Zakaria. Ya, karena waktu itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria dia akan punya anak, Nabi Zakaria alaihissalam menyatakan, kok bisa? Apa bisa ya Allah? Wa qad balaghani al-kibar wa imraati akir. Aku sudah sangat tua, sementara istriku mandul. Demikian ikhwah. Aku sudah tua, istriku mandul pula. Demikian artinya dia tidak lagi berada dalam usia produktif. Ditambah lagi istrinya mandul. Apabila seorang laki-laki yang masih dalam usia produktif, istrinya mandul, ini saja tidak akan punya anak. Demikian. Apalagi sudahlah dia masuk dalam usia nggak produktif, tambah lagi istrinya mandul. Apa mungkin ya Allah? Gitulah kira-kira ikhwah. Apa mungkin? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, loh, memangnya kamu sebelumnya itu bagaimana? Sampai kamu ada seperti ini. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Loh, kamu kan sebelumnya enggak ada apa-apa. Wa lam taku syai'a. Aku menciptakan kamu, pada sebelumnya kamu itu tidak ada. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mau menetapkan kamu punya anak, satu hal yang mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah menyebutkan, ya, contohnya tuh, kamu sebelumnya enggak ada, tidak ada, sekarang menjadi ada. Apalah susahnya Allah Subhanahu wa taala mengulangi itu kembali, ya, dengan menciptakan seorang janin dalam perut istrimu. Apalah susahnya bagi Allah. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria, kamu aku ciptakan dan kamu sebelumnya tidak ada. Nabi Zakaria itu kan terdiri dari ruh dan jasad. Demikian. Kalau seandainya dia hanya jasad tidak ada ruh, nggak jadi nabi dia. Kalau seandainya dia hanya ruh tanpa jasad, juga nggak jadi nabi. Nabi Zakaria itu ruh dan jasad.
terdiri dari ruh dan jasad. Kemudian Allah katakan kami telah ciptakan kamu. Kan Nabi Zakaria, termasuklah dalamnya adalah ruh, menunjukkan bahwasanya ruh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan al-insanu ibaratun 'anil badani wa ruh ma'an. Manusia itu yang Allah katakan hal ata'al insan, telah datang kepada manusia. Nah, demikian menyebut tentang manusia. Manusia itu merupakan ibarat perpaduan antara badan atau jasad dengan ruh. Manusia itu merupakan satu ibarat perpaduan antara jasad dan ruh. Bal huwa birruhi akhassu minhu bil badan. Bahkan ruh itu lebih punya lebih mendominasi terhadap badan. Wa innamal badan mutiyatun lirruhi. Dan badan itu adalah kendaraannya ruh. Karena kalau tanpa ruh, kalau badan tanpa ruh, ya nggak bisa dikatakan manusia. Demikiannya ruh tanpa badan, tak dikatakan juga manusia. Makanya ikhwah, kalau kita lihat, dia adalah manusia. Ketika Allah cabut nyawanya, maka orang-orang nggak katakan lagi dia manusia. Dia sudah mayat. Itu kenyataannya ikhwah. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan yang dikatakan manusia itu perpaduan antara ruh dan jasad. Hanya masing-masing punya tugas, punya fungsi. Ruh, jasad adalah kendaraannya ruh. Ruhlah yang mengendalikan si jasad. Ketika si jiwa sudah hengkang dari jasad, maka jasad nggak akan bergerak sama sekali. Tidak akan bergerak sama sekali. Karena nyawanya sudah tidak ada. Demikian ikhwah. Baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dan lain-lainnya dari Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, la tazalul khusumatu yaumal qiyamati bainal khalqi hatta takhtasimur ruh wal badan. Bahwasanya nanti di hari kiamat di antara makhluk itu terjadi pertengkaran yang dahsyat. Jadi semua bertengkar, saling menyalahkan. Tak terkecuali antara ruh dan badan. Insyaallah. Saking dahsyatnya orang, ketika melihat bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana luar biasanya surga, akhirnya mereka masing-masing kalau bisa mau cuci tangan. Dengan cara apa? Dengan menyalah-nyalahkan yang lain. Ya. Waktu itu orang kafir akan menyalahkan si setan. Ente yang dahulu telah menyesat-nyesatkan kami, yang menggoda-goda kami. Ya. Disalahkan si iblis. Iblis nggak mau disalahkan di hari kiamat. Nggak mau. Apa kata iblis? Iblis mengatakan, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan di hari kiamat. Karena dia disalah-salahkan. Ya, dia dikambing hitamkan oleh orang kafir dan orang-orang durjana sebagai penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Setan nggak mau disalah-salahkan begitu saja. Oke, dia salah, tapi bukan berarti mereka nggak salah begitu. Setan akan mengatakan ente juga salah begitu. Nggak mau dia menanggung mereka. Apa kata si setan? Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata setan bahwasanya sesungguhnya Allah kan sudah memberi kalian janji. Dan janji Allah itu benar. Dan aku juga memberi janji. Fa akhlaftukum. Dan aku mengingkari janjiku. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kalian ingat, dahulu itu aku tidak pernah memaksa kalian. Illa an da'autukum. Aku hanya merayu, menggoda, mengajak. Fastajabtum li. Dan ternyata kalian mengikuti ajakanku, mengikuti gombalanku, mengikuti rayuanku. Begitu. Kan nggak pernah kan ikhwah
Ketika kita datang ke masjid, tiba-tiba setan muncul, kamu nggak boleh lewat, kalau nggak aku bacok. Kan nggak pernah ceritanya begitu. Dia hanya menggoda, udahlah nggak usah ke masjid, di rumah saja kan sudah sah, apalagi mendung, enak kali tidur, nantilah itu. Demikian diikuti. Makanya setan mengatakan, kalian ingat, dulu aku tak pernah memaksa-maksa kalian. Aku hanya merayu, menggoda, fastajabatumli. Dan ternyata kalian ikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Makanya jangan kalian sesali aku, sesali juga diri kalian sendiri. Jadi setan itu nggak mau disalah-salahkan, seolah-olah hanya dia yang salah. Jadi kalau aku salah, oke, dia salah menggoda, tapi kalian juga salah. Siapa suruh kalian ikut aku? Gitulah ikhwah. Pinter si setan. Kalau nggak pinter nggak setan dia. Demikian ikhwah. Di sini saking hebatnya pertengkaran di hari kiamat, masing-masing orang menyalah-nyalahkan. Saking hebatnya pertengkaran itu, terjadi pertengkaran antara ruh dengan jasad. La haula wala quwata illa billah. Pertengkaran antara ruh dan jasad. Fataqul ruh lil badan. Ruh berkata kepada badan, kepada jasad, anta amilta sayyan. Kata si ruh, kamu yang berbuat buruk. Kamu telah berbuat dosa. Kata si ruh kepada si badan, si jasad. Fayaqulul badan li ruh. Si badan berkata kepada si ruh, anti amartini. Loh, kok aku yang salah? Kan kamu yang nyuruh aku, kata si badan kepada si ruh. Jadi si ruh mengatakan, kamu yang berbuat buruk, kamu yang berzina, kamu yang minum khamr, kamu yang berbuat dosa, itu kamu yang buat, kamu yang berbuat. Kata si badan, dia nggak mau disalahkan loh, kan kamu yang suruh. Kalau nggak kamu suruh, aku nggak akan berbuat dosa. Kemudian, fayab'atsullahu malakan yaqdi bainahuma. Akhirnya Allah pun mengutus malaikat untuk menyelesaikan pertengkaran mereka berdua. Fayaqul, malaikat ini pun mengatakan, innama mathalukuma kamathali maq'adin wa a'ma dakhala bustanan. Permisalan kalian berdua ini seperti antara seorang yang lumpuh dengan seorang yang buta masuk ke kebun. Jadi ada dua orang nih, ini permisalannya. Satu lumpuh, yang satu buta. Satu lumpuh bisa melihat, yang satu buta, tapi dia bisa berjalan. Ini dua orang yang masuk ke dalam kebun yang ada buahnya. Fara'al muq'id fihi samaran mu'allaqan. Dan si lumpuh tadi melihat ada buah di pohon. Ingat, lumpuh dia nggak bisa berjalan, tapi dia bisa melihat. Yang buta, dia bisa berjalan, tapi tidak bisa melihat. Berkata si lumpuh kepada yang buta, aku lihat itu ada buah. Kata si lumpuh kepada si buta. Faqala a'ma, faqala lil a'ma. Dia berkata kepada si a'ma, inni ara thamaran walakin la astati'u nuhudu ilaihi. Berkata si lumpuh kepada si buta, aku melihat buah, tapi aku nggak sanggup mengambilnya. Kata si lumpuh kepada si buta. Wa qala al-a'ma, berkata yang si buta, lakinni astati'u nuhudu ilaihi, tapi aku bisa menggapainya. Begitu. Kamu kan melihat buah, tapi kamu nggak bisa menggapainya. Tapi aku bisa, hanya aku nggak bisa melihat. Walakinni la arahu, tapi aku nggak bisa melihat. Faqala muq'id, ta'al, fahmilni hatta aqtafahu. Kalau begitu, silahkan kamu gendong aku, kata si lumpuh kepada si buta. Nah, baru nanti kamu sampaikan aku ke tempat, ke buah tersebut, biar aku yang ambil. Jadi kamu yang bergerak, kamu yang berpindah tempat dengan cara menggendong aku, nanti aku yang ngambil karena aku yang tahu tempatnya. Fahamalahu wa ja'ala ya'muruhu fayasiru bihi ila haitsu yasha. Maka si buta pun menggendong si lumpuh, dan si lumpuh pun
berjalan sesuai dengan perintah. Si buta pun berjalan dengan sesuai perintah si lumpuh. Jadi si lumpuh yang digendong, kata si lumpuh, kiri, kanan, maju. Maju, kiri, kanan. Jadi si lumpuh yang seperti pengendali, yang berjalan si buta. Faqata'a ats-tsamar. Maka mereka pun bisa mengambil buah. Qalal malaku. Ini buah bukan buah mereka. Si malaikat bertanya, fa'ala ayyuhuma uqubah. Nah, sekarang mereka mengambil buahan. Mereka berdua ini mencuri buahan. Ya. Si lumpuh yang mengambil, si buta yang bergerak. Karena kalau mereka terpisah nggak bisa. Si lumpuh bisa melihat tapi dia nggak bisa bergerak. Kalau si buta juga nggak bisa mengambil, mencuri. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat, dia bisa bergerak tapi dia nggak bisa melihat. Maka bekerja samalah antara si buta dengan si lumpuh. Kemudian si malaikat bertanya, menurut kalian siapa yang salah ini? Si buta atau si lumpuh? Jadi siapa kira-kira yang dihukum? Apakah si buta ataukah si lumpuh? Qala alaihi ma jami'an. Kata mereka berdua, ya si dua-dua yang harus dihukum. Si lumpuh dan si buta. Qala fadzalika antuma. Demikian kalian berdua. Jadi nggak usah bertengkar. Kalian berdua itu salah. Begitu. Tadi kan si ruh mengatakan, kamu ya jasad ya yang membuat keburukan. Kata si jasad, enggak lah, kamu yang nyuruh saya. Begitu. Jadi masing-masing mau lepas tangan. Datanglah malaikat menjelaskan maksudnya, yang salah kalian itu kalian berdua. Kalau seandainya ruh saja tanpa jasad nggak bisa berbuat dosa, dan kalau seandainya jasad saja tanpa ruh juga nggak bisa buat dosa, orang mati. Demikian ikhwah. Jadi dari sini dapatlah kita ketahui bahwasanya antara ruh dengan jasad itu yaitu makhluk, dan dia dua hal yang berbeda. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ruh itu dikatakan makhluk, ya. Karena bukankah dia yang dicabut oleh malaikat, kemudian dia dikafankan, diangkat ke langit, kemudian dikembalikan ke bumi. Itu kan menunjukkan dia itu di bawah aturan. Ya, berarti dia makhluk. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makhluk itu kalau seandainya ruh itu kalau dia bukan makhluk, berarti dia marbubah, berarti dia rob, dia yang mengendalikan, tapi ternyata dia yang dikendalikan. Ternyata dia yang dikendalikan ruh itu, sebagaimana, dan dia yang akan dimintai pertanggungjawaban, dia akan termasuk dimintai pertanggungjawaban, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum alaihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari anak-anak Adam, dari punggung mereka, keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, lantas Allah meminta persaksian mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Berarti kan ini kan Allah berbicara kepada manusia yang waktu itu masih di alam ruh, bukan sudah di dunia. Ya, seluruh manusia yang masih di alam ruh. Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Ruh-ruh manusia menjawab, qalu bala, benar ya Allah. Berarti dia kan makhluk. Ya. Karena Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu apabila memang roh itu bukan makhluk, berarti tidak masalah toh. Enggak masalah orang Nasrani menyembah Nabi Isa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Nisa ayat 171, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, jangan kalian mengatakan kepada Allah tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam, Masih ibnu Maryam itu adalah Rasulullah wa kalimatuhu alqaha, dan kalimatnya Allah yang Allah campakkan ke Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh dikatakan ruh di sini adalah bukan makhluk, berarti
Nggak masalah dong orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam. Karena dia Khalik, pencipta juga, bukan makhluk. Ya tentunya ini adalah pemahaman yang batil. Demikian juga roh itu masuk neraka, masuk surga, dia diadab, dia mendapat nikmat dan seterusnya. Ini kan menunjukkan dia itu makhluk. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Sepertinya itu saja kajian kita ikhwah. Jadi kalau kita simpulkan ikhwah dari yang pertama tadi bahwasanya roh dan jasad itu dua hal yang berbeda ya. Hanya dikatakan dia roh dan dikatakan roh apabila dia disebut dari sisi zatnya dia lembut. Dikatakan nafs jiwa ya karena dia masih terkait dengan badan. Demikian ikhwah. Apakah roh itu ada kaifiat, ada bentuk? Jawabannya Allahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Kemudian apakah ada tempat khusus di badan kita ini, tempat roh? Jawabannya ikhwah, roh itu ya apakah roh itu jasad adalah roh? Jawabannya roh dan jasad ataupun roh dan badan itulah dua hal yang berbeda sebagaimana telah kita jelaskan. Kemudian apakah ada tempat roh dalam jasad kita? Jawabannya roh itu ada di seluruh jasad kita sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya, tidak hanya khusus di satu tempat. Apakah roh itu makhluk? Jawabannya ya, roh itu makhluk bukan khalik. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, mungkin sekali pertemuan lagi kita selesaikan beberapa hal pembicaraan tentang roh. Demikian. Kemudian insya Allah setelah itu kita akan berpindah ke kitab Qiyamatul Kubro karena untuk melihat bagaimana perjalanan manusia setelah kematiannya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Ali Nur hafizakallahu taala ya Ustaz atas pembahasan dan juga penjelasan terkait dengan permasalahan hakikat daripada ruh. Kita berikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar Radio Roja. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Baik, kita angkat untuk penelpon yang pertama. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Mulyono di Tanjung Morawa Medan. Pak Mulyono, baik. Silakan Pak, fadhil pertanyaannya. Ustaz, mohon diterangkan lagi Ustaz mengenai ruh itu adalah makhluk. Kemudian yang ingin saya tanyakan nanti di akhir zaman Ustaz, karena pernah saya dengar ada ataupun Ustaz mengatakan bahwa ruh itu adalah makhluk. Kemudian nanti di akhir zaman Allah Subhanahu Wa Taala merubah ruh itu menjadi makhluk yang namanya kambing. Lalu kambing ini dimatikan sama Allah, maka tidak ada lagi kematian setelah itu. Apakah ini sahih dalilnya ini Ustaz? Nah, baik Pak Mul, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan Pak Mulyono di Medan. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika penduduk neraka sudah masuk neraka dan penduduk surga sudah kelar masuk surga. Jadi urusan manusia sudah selesai, yang surga ke surga, penduduk surga sudah ke surga, dan yang ke neraka sudah masuk ke neraka. Sudah selesai masalah ini. Ya. Kemudian fa'utiya bil maut. Kemudian didatangkanlah kematian. Didatangkan kematian dalam bentuk kambing. Didatangkan kematian dalam bentuk kambing. Kemudian kematian ini disembelih di antara surga dan neraka. Setelah disembelih kematian ini, Allah mengatakan, hai penduduk surga, kamu kekal dalam surga, tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kamu kekal tidak ada kematian dan kamu kekal dalam neraka.
Jadi yang ada itu bukan ruhnya dalam bentuk kambing, tetapi kematian. Ya, ini juga sebenarnya masalah gaib, ikhwah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kematian ini kan kata benda, tapi kata benda itu ada yang kata benda yang konkret, ada kata benda yang abstrak. Kata benda yang konkret yang bisa kita pahami dengan panca indera kita, buku, mikrofon, jam tangan, baju. Artinya yang konkret. Ada yang abstrak, kata benda yang abstrak seperti apa? Pahala. Di mana mau kita dapat pahala? Di mana mau kita lihat pahala bagaimana? Kematian, kemiskinan, kekayaan. Ya. Kata-kata kekayaan. Kalau bendanya ya orang-orang yang memiliki banyak benda-benda, ya, beli mobil yang banyak, rumah mewah, maka kita katakan itu orang kaya. Tapi kekayaan ini kata benda itu, kemiskinan ini kata benda, termasuk kematian, pahala, dosa, ini semua kata benda, tapi kata benda yang abstrak. Baik. Kata-kata benda yang abstrak ini, ikhwah, nanti akan Allah Maha Berkuasa menjadikan dia konkret, seperti pahala dan dosa. Pahala dan dosa ini nanti bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk perjalanan manusia yang akan kita bahas nanti. Nanti di hari kiamat, ya, dia akan ditimbang. Yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang tadinya tak bisa ditimbang semasa di dunia, pahala dan dosa. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang yang tinggi besar, namun beratnya lebih ringan ketimbang sayap nyamuk. Berarti pahalanya sedikit. Demikian. Termasuk juga kematian. Ya. Puasa juga. Puasa ikhwah. Puasa itu kan ibadah puasa yang konkret, yang abstrak. Tapi ternyata dia nanti akan memberi syafaat dan berbicara. Ya, berbicara. Quran dan puasa, siam akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat orang untuk Quran yang membacanya, yang dia kata Al-Quran, ya Rabbi mana'tuhu an-naumu bil-laili, ya Allah aku sudah menghalangi dia untuk tidur pada malam hari karena baca Quran, salat tahajud, ya, fasyafi'ni fihi, maka berikan aku izin untuk memberi syafaat. Berkata puasa, siam, ya Rabbi mana'tuhu at-ta'ama syahwa fin nahar, ya Allah aku telah menghalangi dia, aku yang telah menghalangi dia untuk tidak makan dan syahwat, menyalurkan syahwatnya ketika siang hari. Fasyafi'ni fihi, dan berikan aku izin untuk memberi syafaat. Bisa bicara, termasuk juga kematian. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkan kematian itu berupa benda, bendanya berupa berbentuk kambing, dan kambing itu akan dipotong, disembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah itu tidak ada lagi kematian. Jadi yang disembelih itu bukan roh tapi kematian. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan. Demikian Pak Mul, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baru konflik, Ustaz. Silahkan, Umu. Saya mau nanya ini, Ustaz. Ruh kan waktu setelah udah dicabut, itu kan mata terbelalak. Apa artinya dia kan melihat ruh pada saat dia mati apa gitu, Ustaz. Terus yang kedua, hasrat, kemauan atau ambisi itu apa berbarengan dengan ruh, Ustaz? Mohon nasihat, Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Barakallahu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga ummu sekalian dan keluarga. Mengenai mata terbelalak ketika ruh dicabut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal basar, sesungguhnya mata, yattabi'ur ruh hinan tuzi'at, sesungguhnya mata itu akan mengikuti ruh ketika dia itu dicabut.
Mata akan mengikuti ruh ketika dia cabut. Lantas, apakah dia maksudnya melihat ruhnya dia ketika dicabut? Jawabannya Allahu a'lam bishawab, dia melihatnya. Ya, dia melihat ruhnya itu ketika dia dicabut. Demikian juga ketika malaikat memukul wajah dan punggung orang-orang kafir ketika nyawanya nggak mau keluar, dipukul oleh dia, ya, hingga dia ditarik paksa oleh malaikat. Dan saat itu, ya, mata ini melihat, ya. Jadi di samping mata ini, mata orang yang mau meninggal itu melihat ruh dia juga melihat malaikat. Fa idza balagatil hulqum fa antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan dan kalian waktu itu melihat. Dan waktu itu kami dekat, tapi kalian, maksudnya kalian ini artinya yang orang-orang yang ada sekitar, yang si mayit yang sedang sekarat itu, dia tidak bisa melihatnya. Jadi Allahu a'lam bishawab, mata itu mengikuti nyawa ketika dia dicabut, sehingga dia matanya terbelalak. Makanya salah satu yang disunahkan bagi orang yang melihat ada orang yang baru meninggal, di samping yang mau meninggal seperti ditalkinkan, kalau dia sudah meninggal, maka segera ditutupkan kelopak matanya. Dan itu bukan ciri su'ul khotimah, enggak. Ya, terbelalak itu bukan ciri su'ul khotimah. Itu suatu hal yang biasa karena ada sahabat-sahabat, ya, yang seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ambisi itu juga termasuk roh? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ambisi ini, ikhwah, niat kita itu semua masih dalam ruh dia. Keinginan kita itu masih keinginan ruh, jiwa kita yang menginginkan. Makanya ikhwah kan ada innan nafsa la ammartum bisu. Dia akan ada pembahasan pembagian jiwa. Sungguhnya jiwa itu ammartum bisu, senantiasa menyuruh pada perbuatan buruk. Itu dia. Jadi ambisi, kalau dia ambisinya baik, maka dia jiwa yang baik. Apabila ambisi yang buruk, maka dia jiwa yang buruk. Jadi ambisi itu sumbernya dari jiwa, dari roh. Nah, ketika dia berambisi, tentu ambisi ini kan tidak hanya niat. Ketika dia mulai ada action, ada perbuatan, ada yang dikejarnya, ada yang harus digapainya, harus ada yang dicapainya, harus ada yang dipegangnya, harus yang ada dia lalui. Ketika dia sudah merubah action, ada perbuatannya, ya, maka disitulah badan mulai berkiprah. Karena seorang kalau dia hanya ambisi tanpa ada perbuatan, itu menghayal namanya. Ya, menghayal. Seorang ikhwan, dia berambisi, Pak. Saya berambisi tahun ini saya harus nikah, insya Allah. Itu kan ambisi namanya. Targetnya, saya tahun ini harus nikah. Tapi dia hanya dalam hati, targetnya dia mau nikah. Dalam hati aja. Diem, ngelamar akhwat tidak, nengok akhwat juga tidak, cari-cari jodoh juga enggak, bilang ke orang juga tidak. Diam aja. Dia pokoknya tahun ini dia harus menikah, tapi tidak ada action. Itu mimpi namanya. Ya, itu mimpi. Menghayal namanya itu. Demikian. Seorang yang kepingin punya anak, ya kalau Anda punya anak, cari suami, nikahlah. Cari istri, nikahlah. Baru punya anak, karena memang itu jalurnya. Gak akan mungkin anak itu muncul dari mulut Anda. Gak mungkin. Itu ada jalurnya. Dan itu perlu adanya niat, tekad kuat, ambisi, dan harus ada orang yang harus disertai dengan jasad yang kuat. Demikian ikhwah. Harus jasad yang kuat. Ada jasad dia.
Demikian, maka ruh itu harus dibekali oleh ilmu supaya ambisinya itu bisa didapati dengan baik. Oleh karena itu ketika Bani Israel meminta kepada nabi mereka ya supaya diangkatkan seorang raja untuk memimpin mereka, karena mereka merasa mereka selalu terzolimi, selalu diusir dari kampung mereka. Akhirnya nabi mereka mengatakan, Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah itu telah memilih Innallaha astafa alaikum Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah telah memilih Talut sebagai raja kalian. Tapi kata mereka, qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaq bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kata mereka, loh kok dia yang jadikan raja? Sementara kami banyak orang-orang kaya. Sementara si Talut itu tidak punya apa-apa. Apa kata nabi mereka? Innallaha astafahu alaikum. Sungguhnya Allah memilih dia wa zadahu fil ilmi wal jism. Allah memberi dia kelebihan dalam ilmu dan jasad. Ilmu itu di ruh tadi itu, yang si pengendali jasad. Dia punya ilmu pengetahuan, manajemen kaumnya, manajemen pasukannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan wazadahu fil ilmi wal jism. Artinya dia juga punya kekuatan. Kalau sekedar dia punya teori tapi dia nggak bisa melakukan, kenapa? Karena dia lumpuh, ya nggak jadi. Demikian ikhwah rahimanallah. Seperti tadi, orang buta, dia orang yang lumpuh, dia ingin menggapai buahan tersebut, tapi dia lumpuh, maka dia nggak bisa. Makanya dia perlu ada kerjasama yang lain, di mana orang lain yang bisa memindahkan dia. Demikian, itulah dia. Makanya ambisi itu sendiri itu ruh. Tetapi ketika sudah ada action, sudah ada perbuatan untuk menggapai ambisi itu, maka di situ butuh jasad. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau kita sholat kan perlu niat yang ikhlas, itu kan roh. Ya, roh. Demikian, yang bergerak jasad. Jadi kalau ada orang yang sholat itu hanya iling-iling saja, ingat-ingat Allah, gak sah. Kenapa? Dia perlu ada bacaan itu lisan. Demikian. Tapi yang mengingatnya kan ruh. Kita punya lisan, belum tentu kita bisa baca Al-Fatihah. Kadang-kadang pun bisa lupa. Kalau lahar bisa lupa. Sudah ingat, itulah ruh namanya. Demikian. Jadi dua perangkat ini ya harus sinkron. Yang satu punya keinginan kuat, yang satu punya dia sanggup untuk menjalankan keinginan ini. Dua hal yang harus punya kekuatan sehingga dia bisa berpadu untuk menggapai setiap keinginan dan cita-citanya. Demikian ikhwah. Semoga sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat ya. Insyaallah kajian akan datang masih tentang roh. Setelah itu kita pindah ke kitab Qiyamatul Kubra. Kita tetap membahas perjalanan setelah kematian. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.